Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jayhandi akan memaparkan pertemuan ke-15 tentang studi kelayakan bisnis, yang dimulai dari mungkin pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut para ahli termasuk Umar tahun 2005, studi kelayakan ini merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layar ataupun maksudnya layak ataupun tidak layaknya bisnis yang dibangun, tapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan juga ada menurut pandangan dari para ahli yaitu Kashmir dan Jafar, studi kelayakan ini adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha ataupun bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Menurut Kashmir dan Ja'far ini, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha ataupun usaha yang akan dijalankan. Selain itu, untuk juga menentukan dijalankannya ataupun tidaknya usaha tersebut. Dan studi kelayakan merupakan analisis tentang seberapa suksesnya suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek itu menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek yang sebelumnya menginvestasikan banyak waktu dan uang di dalamnya. Dan adapun tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis, yang pertama itu tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan itu layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Definisi lain juga dikemukakan di referensi di tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan ini adalah untuk menganalisis proposal bisnis dan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti gitu. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan, mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada istilahnya 5 tujuan yang perlunya kita lakukan di studi kelayakan ini menurut Kashmir dan Ja'far. Yaitu yang pertama, satu, menghindari risiko kerugian. Yang namanya untuk mengatasi risiko kerugian di masa yang akan datang, itu ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan dan akan terjadi, atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak kita inginkan, baik risiko yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat kita kendalikan. Baru yang kedua itu ada namanya memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka itu akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa aja yang perlu direncanakan.
perencanaan tersebut itu kayak meliputi yang pertama berapa jumlah dana yang diperlukan, lalu yang kedua ada kapan usaha akan dijalankan, yang ketiga ada di mana lokasi usaha akan dibangun, dan yang keempat ada siapa yang mungkin akan melaksanakannya, dan kelima ada namanya bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang mungkin akan kita peroleh, serta juga bagaimana cara mengatasinya jika terjadi yang namanya penyimpangan. Dan yang ketiga itu ada namanya memudahkan pelaksanaan pekerjaan, dan dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut telah tersusun secara sistematis gitu, sehingga usaha yang memang dilaksanakan itu dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Keempat itu ada memudahkan pengawasan dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk yang namanya melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Kelima yaitu memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukannya pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukannya pengendalian atas penyimpangan tersebut. Dan tujuan dari pengendalian ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari real yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat dari studi kelayakan bisnis. Hasil dari laporan studi kelayakan sebuah bisnis akan memiliki manfaat yang dikenal bagi beberapa pihak menurut Umar tahun 2005, yaitu yang pertama ada namanya pihak investor. Jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari, misal dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya dan pada proyek yang akan dikerjakan itu. Sudah tentu si calon investor ini akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat karena calon investor mempunyai kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh serta jaminan keselamatan atas modal yang akan ditanamkannya. Yang kedua adalah pihak kreditor. Pendanaan proyek ini dapat juga dipinjam dari bank sebelum yang namanya itu memutuskan untuk memberikan kredit ataupun tidak. Dan tentunya juga perlu dikaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan. Ketiga yaitu pihak manajemen perusahaan. Studi kelayakan bisnis ini dapat dibuat oleh pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan sendiri. Terlepas dari siapa yang membuat, pembuatan proposal ini merupakan upaya dalam rangka namanya merealisasikan ide proyek.
yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang menjadi project leader, sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan itu. Misalnya dalam hal pendanaan, berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor, dan dari kreditor. Yang keempat ada namanya pihak pemerintah dan masyarakat. Penyusunan studi kelayakan bisnis itu perlu yang namanya memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan perusahaan, penghematan devisa negara, penggalangan ekspor dan migas, dan pemakaian tenaga kerja massal. Dan itu semua merupakan contoh-contoh kebijakan pemerintah di sektor ekonomi. Dan proyek-proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah inilah yang diprioritaskan untuk dibantu. Misalnya dengan subsidi dan keringanan lain. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jadi dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.